Halo, selamat sore. Bagaimana kondisinya? Saya harap kondisi anak-anakku sekalian semua sehat, tidak ada kekurangan apapun. Mohon untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Dan jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, saya berharap tidak perlu untuk keluar rumah. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi persiapan Anda untuk membuat proposal laporan tugas akhir. Nah, sebelum Anda membuat sebuah proposal tugas akhir, ada beberapa persiapan yang perlu untuk Anda siapkan. Yang pertama adalah mencari ide. Sebelum Anda membuat proposal, harapannya Anda bisa menggali ide baik melalui internet. Anda bisa melakukan googling, beberapa literatur banyak sekali di internet, contoh-contoh tugas akhir juga banyak sekali, ataupun Anda bisa ke perpustakaan sekolah dengan janjian dulu ya pasti dengan kepala perpustakaan untuk minta izin pinjam atau membaca laporan-laporan yang sudah ada di perpustakaan. Atau bisa jadi Anda tanya kepada kakak kelas Anda yang dulu pernah sekolah di SMK PGRI 3 Malang untuk berdiskusi, untuk menggali ide-ide kira-kira judul apa yang tepat, kemudian yang sesuai dengan kemampuan Anda untuk dijadikan tugas akhir. Setelah Anda mendapatkan ide, persiapkan minimal 2 atau lebih judul yang akan digunakan sebagai tugas akhir. Tahapan yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah diskusi dengan guru mata pelajaran. Bisa menggunakan WA atau bisa dilaksanakan pada saat daring. Diskusikan dari ide yang sudah Anda dapatkan, silakan didiskusikan dengan guru untuk dibahas, minta pertimbangan, minta masukan kepada Bapak Ibu guru sehingga benar-benar judul yang akan Anda angkat itu sesuai dan Anda tidak merasa kesulitan pada saat nanti mengerjakan. Kemudian setelah Anda mendapatkan 2 judul, Anda akan mengentry atau menginput judul Anda ke sistem OCS yang sudah disediakan oleh sekolah. Ketika Anda sudah selesai melakukan input 2 judul yang sudah Anda siapkan, maka secara otomatis sistem OCS akan memilih salah satu dari 2 judul yang sudah Anda ajukan. Dan tahap terakhir persiapannya, Anda akan mendapatkan 1 judul dan yang akan Anda gunakan untuk menyusun sebuah tugas akhir dan tiba waktunya untuk membuat proposal tugas akhir. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan memberikan contoh beberapa proposal yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda. Nah, ini saya berikan contoh proposal tugas akhir dibuat sederhana, seperti ini contohnya, dijilid menggunakan jilid biasa, lakban warna hitam, kemudian ada cover, ada isinya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Untuk contoh ini berwarna biru untuk jurusan RPL. Ada beberapa warna yang lain nanti sesuai dengan jurusan masing-masing. Hijau untuk TKJ, terus kemudian merah untuk jurusan multimedia, dan orange untuk jurusan animasi. Baik, anak-anakku sekalian, masuk ke dalam materi, kita akan belajar apa saja item-item atau bagian-bagian yang ada di dalam proposal tugas akhir. Atau istilahnya adalah sistematika penulisan proposal tugas akhir.
Pada bagian proposal tugas akhir atau istilah lainnya adalah project work, ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah halaman sampul, kemudian yang kedua adalah lembar persetujuan, dan yang ketiga adalah isi dari proposal itu sendiri. Contoh dari halaman sampul, nah ini adalah contoh dari halaman sampul. Halaman sampul atau istilahnya adalah cover, ini berada di posisi paling depan sendiri, berisi informasi tentang judul tugas akhir Anda. Kemudian di situ juga ada informasi identitas Anda beserta dengan NIS-nya, dan juga ada keterangan guru pembimbing Anda, dan keterangan jurusan, tahun pembuatan, serta sekolah. Ini adalah contoh dari halaman sampul atau cover dari proposal tugas akhir. Kemudian yang kedua adalah lembar persetujuan. Saya akan contohkan dari lembar persetujuan. Nah, ini format baku yang sudah kami siapkan untuk membuat sebuah lembar persetujuan. Di situ ada judul, di situ ada nama Anda, ada NIS Anda, serta ada kolom untuk tanda tangan bagi Bapak Ibu guru pembimbing. Kemudian ada dari kepala bengkel juga, guru wali, serta dari kepala bidang TIK, dalam hal ini Pak Yandri. Bagian yang paling terpenting dari sebuah proposal adalah isi dari proposal. Nah, apa saja yang ada di dalam proposal? Yang pertama, ada judul proposal. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada rumusan masalah. Item yang keempat ada tujuan dan manfaat. Kemudian ada batasan masalah. Kemudian yang keenam ada perancangan. Yang ketujuh ada rencana kegiatan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, 8 item ini yang merupakan inti dari proposal laporan tugas akhir Anda. Harus benar-benar sesuai dengan kaidah, harus sesuai dengan aturan-aturan yang nantinya akan Anda pelajari dan akan saya sampaikan pada saat pertemuan yang kedua dalam materi teknik penulisan laporan tugas akhir. Nah, apa saja contohnya dari isi laporan? Nah, ini saya perlihatkan contoh dari isi proposal. Contoh ini saya ambil dari kakak kelas Anda yang mengumpulkan dalam bentuk soft copy. Nah, di dalam isi proposal terbagi menjadi 8 poin yang sudah Pak Ervin sebutkan tadi. Poin yang pertama, 1.1, ya ini berisi judul dari laporan Anda. Ditulis sesuai dengan judul yang sudah di ACC, sama persis. Tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambah. Harus sesuai dengan yang sudah Anda ajukan dan sudah diterima oleh pembimbing dan sudah tercatat di dalam sistem OJS. Poin yang kedua, 1.2, adalah latar belakang. Latar belakang secara garis besar adalah alasan-alasan mengapa Anda mengambil judul tersebut. Anda jelaskan di poin latar belakang. Poin berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah poin-poin yang akan menjadi pembahasan. Ini ditulis di dalam rumusan masalah. Poin berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Poin berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah ini berisi tentang ruang lingkup permasalahan yang Anda angkat, sehingga pada saat nanti pembahasan di bab-bab berikutnya pada saat membuat sebuah laporan atau penelitian tidak melebar. Poin berikutnya itemnya adalah rancangan sistem. Nah, di poin ini setiap jurusan berbeda. Untuk jurusan RPL, multimedia, TKJ, dan animasi, rancangan sistemnya berbeda-beda. Poin berikutnya adalah rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini adalah tabel Anda
untuk membuat eh, rencana atau estimasi perkiraan Anda mengerjakan atau menyelesaikan laporan tugas akhir Anda. Tidak harus fix karena ini adalah masih rencana sehingga Anda punya persiapan, punya ring, punya perkiraan selesainya sampai kapan, itu begitu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah berisi literasi-literasi yang sudah Anda ambil, baik dari buku, dari perpustakaan, atau dari internet. Dari link-link yang Anda baca di internet, itu Anda sadur, Anda tulis di sini. Jadi cukup simple, cukup sederhana untuk proposal. Belum ada pembahasan per bab. Ini masih sifatnya proposal. Ya, di dalam proposal ada beberapa poin penting yang sudah saya sampaikan tadi. Poinnya adalah di dalam isi laporan sejumlah ada 8 item. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan dari sistematika penulisan proposal laporan tugas akhir. Jangan sampai lupa, bisa diulangi lagi, ini nanti videonya bisa dibaca diulang-ulang. Kemudian jika perlu dicatat, silakan dicatat poin-poinnya, item-itemnya, subtitle atau subjudulnya silakan dicatat agar Anda tidak lupa dan tidak bingung. Demikian dari saya. Setelah ini akan saya berikan kuis. Anda akan saya berikan link. Silakan dikerjakan. Saya berikan batasan waktu tertentu di link yang akan saya sampaikan, dan silakan dikerjakan. Boleh dikerjakan secara individu, boleh dikerjakan secara berkelompok atau berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya secara daring. Sekali lagi, secara daring. Jadi Anda tidak perlu datang berkelompok atau menuju ke rumah temannya. Boleh berdiskusi secara daring. Demikian materi sistematika penulisan proposal laporan tugas akhir dari Pak Ervin. Harapannya poin-poin tadi dicatat, dimengerti, dipahami, karena nanti akan dilanjutkan menuju ke materi berikutnya, yakni laporan tugas akhir, di mana laporan tugas akhir akan lebih detail lagi tata cara penulisannya. Mungkin itu saja dari Pak Ervin. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan social distancing, tetap gunakan masker pada saat Anda keluar rumah, dan sekali lagi, jika Anda tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, saya berharap Anda tidak perlu untuk keluar rumah, apalagi untuk bermain, nongkrong, ngopi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.